pada pagi hari ini, dan kita juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan, kuasa-Mu besar, kuasa-Mu tiada bandingannya. Sungguh kami merasakan kuasa-Mu, kami merasakan sukacita-Mu, kami merasakan lawatan-Mu pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh datang di dalam hadirat-Mu yang kudus, menikmati setiap perhatian-Mu, sebab kami rindu kuasa-Mu boleh dinyatakan, kami rindu hadirat-Mu boleh dicurahkan, dan biarlah kami boleh menikmati setiap persekutuan yang manis dan indah bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Kami berkumpul di hadapan hadirat-Mu, kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam hadirat-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curah kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Ini kerinduan kami. Kami mau datang berkumpul di dalam hadirat-Mu Tuhan, memohon belas kasih-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam hadirat-Mu,
sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa-Mu, kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku Allahmu. Sekali lagi demi suri katakan, kami berkumpul Tuhan, kami berkumpul Tuhan di hadapan mata-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curah kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, genapi firman-Mu, jadikanku Allahmu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini Tuhan, negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus Tuhan, penuhi setiap hati kami pada pagi hari ini. Membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dengan segenap hati-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi setiap kami Tuhan, penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang
rindu untuk melayanimu sampai seluruh negeri Tuhan, bahkan seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dengan penuh kerinduan menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, nama yang besar, nama yang heran, nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang tinggi, nama yang agung. Tiada nama lain selain nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu meninggikan nama-Mu, kami rindu urapan-Mu, kami rindu curahan Roh-Mu. Penuhi kami, penuhi tempat ini, penuhi hidup kami Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sambil bagi berdiri bersama. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersemangat karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Amin Tuhan. Biar setiap waktu kami merenungkan kebaikan-Mu, nyanyian pujian dan doa biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu katakan, inilah yang ku renungkan. Pada setiap waktu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dengan segenap hatiku katakan, yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan doa biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka dengan segenap hidup kami mau persembahkan yang terbaik hanya bagi-Mu.
yang kami mau ada di dalam kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan. Setiap pujian, setiap penyembahan, pengagungan akan Engkau yang keluar dari dalam hati kami yang tulus, karena kami merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap pujian kami, biarlah setiap penyembahan kami pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi jumpa yang harum di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan hadir, tinggal tetap di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, di dalam jiwa kami, di dalam pikiran kami. Karena tanpa hadirat Tuhan, karena tanpa adanya Tuhan di dalam kehidupan kami, segala yang kami miliki, segala yang ada pada kami akan menjadi sia-sia belaka. Tanpa adanya Tuhan di dalam kehidupan kami akan berat menjalani setiap kehidupan kami. Setiap permasalahan akan membuat kami sulit maju tanpa Tuhan, tanpa tangan Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, satu yang kami minta, apapun boleh terjadi, badai permasalahan boleh hadir dalam kehidupan kami, tapi yang kami mau, jangan sampai roh Tuhan undur dari kami. Jangan sampai damai sejahtera Tuhan jauh dari hidup kami, karena hanya itu yang menjadi kekuatan kami. Maka dari itu pada pagi hari ini kembali kami datang di hadirat, kembali kami datang di tempat ini untuk memuji, untuk menyembah, dan untuk dikuatkan dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi fondasi yang kuat bagi iman kami, untuk lebih lagi percaya, untuk lebih lagi mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan yang kami jalani selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga kehidupan yang kami jalani kehidupan yang memuliakan Tuhan, sehingga kehidupan yang kami jalani menjadi bukti kebesaran Tuhan yang kami sembah, sehingga orang lain boleh melihat kehidupan kami dan melihat Tuhan yang besar yang menyertai kami, dan mereka boleh menjadi percaya dan mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang berkuasa menyertai dan memulihkan kehidupan anak-anak-Nya. Ya Bapa, pakai dia bibir hamba, tutup buku sama di balik kuasa-Mu, di balik salib-Mu yang kudus itu Tuhan. Biar pada pagi hari ini apa yang hamba-Mu sampaikan merupakan isi hatinya Tuhan. Apapun yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat buat setiap kami yang mendengar, berkat buat yang mendengar, juga berkat buat hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Biarlah kami boleh sama-sama belajar mengerti lebih lagi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, boleh sama-sama kita katakan amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kasih nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Masih kurang semangat lebih lagi. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, amin. Ya, walaupun keadaan saya lagi masih kurang baik, masih sedikit batuk, tapi saya percaya kita bisa belajar sesuatu yang baru pagi hari ini bersama-sama. Ya, pada pagi hari ini saya akan membahas sebuah doa yang cukup dikenal dalam perjanjian lama, yaitu doa Yabes. Bapak Ibu tahu doa ini? Siapa yang sering mendoakan doa ini di hari-harinya? Gak ada yang katakan gak apa-apa, mungkin doanya doa yang lain. Ya, kita akan belajar hari ini tentang doa Yabes.
Doa ini adalah doa yang cukup disukai banyak orang, karena doa ini seolah-olah seperti sebuah doa yang untuk mendapat percepatan hidup, yang kalau dipakai dengan rutin, hidup langsung meluas, rekening bertambah, masalah hidup menyingkir dengan sendirinya. Ya, doa ini doa yang disukai banyak orang karena dalam tanda kutip sering dibilang ini formula untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tapi sebenarnya doa ini bukan sebuah doa untuk formula cepat kaya. Tapi doa ini sebenarnya sesungguhnya adalah jeritan, seruan dari seorang pribadi yang hidupnya diawali dengan penderitaan, dengan luka, dengan kesakitan. Yabes bukan sedang mencari jalan pintas untuk dia cepat kaya, cepat sukses, tapi sebenarnya dengan doa ini dia sedang berjuang keluar dari bayang-bayang masa lalunya yang penuh dengan kesakitan. Jadi hari ini kita sama-sama melihat doa ini sesuai dengan maksudnya di dalam kitab Tawarik. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9 sampai ke-10. 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9 sampai ke-10. Kita akan baca bersama-sama ayat ini karena cuma 2 ayat. 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9 dan 10. Mari kita baca bersama-sama. 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Nama Yabes diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saya akan ulangi buat kita semua. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ya, doa ini cukup menarik Bapak-Ibu Saudara, karena doa ini dituliskan di suatu bagian Alkitab yang mungkin kita bacanya cepat aja, bacanya lalu aja, karena di Tawarik itu di awal-awal kitabnya isinya adalah tentang silsilah, siapa memperanakan siapa, sampai di 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10 tiba-tiba diselipkan doa Yabes ini. Ya, untuk pengetahuan kita semua bahwa satu kitab Tawarik itu dituliskan pada masa pasca pembuangan bangsa Israel ke Babel. Setelah mereka dibuang ke Babel, pada akhirnya mereka bisa kembali lagi ke Israel, tapi mereka mengalami apa yang namanya krisis identitas. Mereka butuh yang dinamakan pemulihan dari Allah, pemulihan akan identitas mereka, akan tanah mereka yang dulunya mereka punya tapi akhirnya dirampas dari mereka. Mereka ada dalam keadaan yang kacau, menderita, dan kekurangan. Makanya perlu dituliskan silsilah-silsilah ini di dalam kitab Tawarik, supaya mereka kembali mengingat
leluhur-leluhur mereka yang hidupnya disertai oleh Allah. Makanya kitab Tawarik ini sebenarnya intinya adalah tentang iman, tentang penyertaan Allah, tentang bagaimana bangsa Israel hidupnya bersandar sama penyertaan Allah. Tapi di tengah silsilah-silsilah yang mungkin kita lewatkan, membosankan itu, penulis Tawarik sengaja menuliskan satu doa untuk menunjukkan bahwa ini loh iman yang dimiliki oleh bangsa Israel. Jadi kalau kita lagi baca Tawarik, siapa memperanakan siapa tiba-tiba di ayat 1 Tawarik 4 ayat 10 ada doa Yabes. Ya. Nah, kita hari ini akan belajar akan melihat satu doa yang cukup terkenal di zaman itu, di zaman perjanjian lama. Doa yang mengubahkan kehidupan dari Yabes. Ya. Seperti yang kita tahu, di ayat 9 sudah dikatakan bahwa Yabes itu artinya kesakitan. Ibunya menamai dia Yabes karena Yabes dilahirkan dengan penuh kesakitan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena dari awal, dari lahir, Yabes sudah dicap, sudah dilabeli dengan nama kesakitan. Di sini ada nggak Bapak Ibu yang namain anaknya kesakitan atau kegagalan, kekalahan? Misalnya gagal Simatupang atau gagal siapa? Nggak ada kan? Apalagi di masa itu bagi orang Israel nama itu memiliki makna yang penting, makna yang mendalam yang akan dia bawa sepanjang kehidupannya. Nama itu adalah identitas, gambaran dari kehidupan dari seseorang buat orang Israel. Bahkan bisa disebut nama itu adalah sebagai suatu nubuatan buat orang Israel. Makanya saat itu Yabes bertumbuh dengan kesadaran bahwa dia ditakdirkan untuk mengalami kesakitan. Dia tumbuh dengan label semasa hidupnya bahwa dia adalah orang yang akan penuh kesakitan, penuh penderitaan, penuh luka. Makanya dia berdoa berseru, dia gak mau menerima namanya untuk sebagai label kehidupannya. Makanya dia berdoa, dia berseru sama Allah Israel bahwa dia tidak mau hidup sesuai dengan namanya. Dan Allah menjawab, mengabulkan doa itu. Nah, hari ini kita mau lihat inti dari doa itu dan apa sih refleksinya buat kehidupan kita hari-hari ini. Kita akan melihat bagian demi bagian doa Yabes. Doa yang sebenarnya kelihatannya sederhana, tapi memiliki syarat makna teologis yang begitu dalam. Doa yang bukan suatu keinginan yang serakah, tapi deklarasi iman yang menantang Tuhan untuk mengubah masa lalunya. Kita lihat bagian yang pertama. Di dalam bagi doa Yabes, bagian yang pertama adalah doa yang si Yabes langsung berkata, kiranya engkau memberkati aku. Kiranya engkau memberkati aku. Sebuah kalimat singkat yang mengandung penekanan yang penting bagi Yabes di saat itu. Ingat, ini bukan formula kemakmuran Bapak Ibu. Ini adalah jeritan jiwa Yabes yang ingin dipulihkan. Pada saat itu Yabes berseru, kiranya engkau memberkati aku. Dia bukan sedang meminta untuk menjadi kaya, dia bukan sedang meminta untuk kehidupan yang menjadi berlimpah-limpah, tapi dia sedang meminta bahwa Yesus, bahwa Allah pada saat itu
menjadi sumber berkatnya satu-satunya. Karena dalam teks Ibrani, kata memberkati berlimpah justru menunjukkan suatu intensi bahwa dia benar-benar butuh berkat sungguh-sungguh dari Allah. Dia benar-benar butuh Allah sebagai satu-satunya sumber kebaikan di dalam kehidupannya. Jadi kata memberkati berlimpah itu dalam konteks doa yang di sini, bukan dia minta untuk jadi kaya raya, bukan dia minta untuk aset yang berlimpah, dia bukan minta dia menjadi orang yang paling kaya di saat itu. Tapi dia minta bahwa Allah benar-benar berkenan untuk ada di dalam kehidupannya Yabes. Dia minta Allah untuk hadir dengan nyata di dalam kehidupannya. Ya, jadi Yabes selalu teriak, "Ya Allah, kiranya Engkau sungguh-sungguh hadir, berkenan, ada selalu di dalam kehidupanku." Jadi dia bukan minta kaya, dia bukan minta harta yang berlimpah pada saat itu. Dia cuma minta Allah ada di dalam kehidupannya. Itu udah lebih dari cukup. Itu udah berlimpah-limpah bagi dia. Banyak orang mikirnya, oh Yabes ini egois, dia pengen kaya raya, dia pengen harta yang banyak. Enggak. Mungkin kalau orang yang startnya dari keadaan yang baik, ketika dia memiliki sesuatu yang berlebih, itu baru dia merasa senang, merasa puas. Tapi untuk seseorang yang start dari keadaan yang tidak baik, dari keadaan yang minus, ketika ada penyertaan Tuhan, ketika ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya, itu udah lebih dari cukup, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia tahu Tuhan ada di saat-saat terberatnya, itu udah lebih dari cukup, itu udah berlimpah-limpah sekali buat dia. Ya. Jadi Yabes itu bukan minta kaya raya, tapi dia minta bahwa Tuhan terus eksis, terus ada bersama-sama dia di dalam kehidupannya. Kata memberkati atau kata barak di sini bukan sekadar menambah uang, tapi di dalam kondisi pasca pembuangan, berkat itu lebih diperlukan adalah pemulihan relasi dalam perjanjian antara bangsa Israel dengan Allah. Bangsa Israel lebih perlu mereka tahu bahwa Allah kembali memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Mereka lebih perlu tahu bahwa Allah benar-benar memelihara mereka, dan mereka perlu tahu bahwa dengan Allah ada di kehidupan mereka, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk hidup benar di hadapan Allah. Karena bagi orang-orang perjanjian lama, apalagi bangsa Israel, ketika mereka hidup benar di hadapan Allah, artinya hidup mereka dipelihara, mereka hidup di dalam berkat Tuhan. Tapi ketika mereka hidup jauh dari Allah, menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah, mereka akan menerima kutuk, kemalangan, kecelakaan, dan kerugian-kerugian lain sebagainya. Jadi buat mereka pada saat itu cukup mereka tahu Allah ada di pihak mereka, berkenan hadir di dalam kehidupan mereka. Mereka tahu bahwa mereka sedang hidup di dalam berkat Tuhan. Nah, Yabes tahu, sadar akan keterbatasannya, akan label namanya yang dipenuhi kesakitan, penderitaan. Dia tahu latar belakangnya dia adalah suatu kepahitan. Tapi pada saat itu Yabes nggak meratap, nggak sedih, nggak menuntut orang tuanya, nggak mengutuki nasibnya, nggak pasrah sama nasibnya. Tapi dia tahu ketika dia berseru sama sumber kebaikan, yaitu Allah, sumber kebaikan yang sejati, makanya dia berseru sama Allah, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Banyak orang berpikir doa ini itu adalah tentang ambisi pribadi, kesuksesan duniawi, bahwa Yabes pengen dia jadi orang yang paling kaya, dia pengen jadi orang yang paling terkenal, dia orang yang menang. Tapi enggak, Yabes nggak minta kaya,
Pada saat itu Yabes nggak minta terkenal, Yabes bukan butuh kemenangan, dia hanya berkata, Tuhan, jadilah Engkau sumber segala sesuatu yang baik di dalam kehidupanku. Kalau doa ini tentang berkat, meminta kekayaan, meminta harta, meminta kelimpahan secara materi, harusnya dia nggak muncul di dalam konteks kitab Tawarik, kitab yang menekankan tadi iman, penyembahan, kesetiaan kepada Tuhan, dan tentang bagaimana kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang bersandar kepada Tuhan. Coba bayangkan, misalnya nih, ada orang yang kehilangan pekerjaan, Bapak Ibu Saudara. Biasanya reaksi yang muncul itu ada dua. Yang pertama, ketika dia kehilangan pekerjaan, di PHK, dia pasti akan panik, akan takut, akan cari cara gimana sih supaya tidak di PHK. Bahkan dia akan mengandalkan koneksinya, dia akan mencari jalur yang instan, bahkan dia akan kompromi sama hal-hal yang mungkin kelihatannya nggak baik, tapi itu dilakukan supaya ia tetap memiliki pegangan hidup, betul? Tapi ada orang yang mungkin kedua, tipe orang yang ketika hal tidak baik, pekerjaan yang diambil daripadanya, dia dipecat, dia memilih untuk datang sama Tuhan. Dia pilih untuk berdoa sama Tuhan, bukan supaya kaya, bukan supaya masalah ini berlalu begitu aja dari hidupnya, tapi dia berdoa meminta penyertaan Tuhan. Jadilah Engkau sumber kehidupanku. Aku gak pengen hidupku di dalam kecemasan, tapi aku tahu ketika Engkau ada di dalam hidupku, ada penyertaan di dalam kehidupanku, masalah ini pasti bisa aku lewati. Nah, Yabes adalah tipe orang yang kedua, yang ketika ia dilabeli kesakitan, kepahitan, penderitaan, dia gak mau menyerah sama keadaan, tapi dia berseru sama sumber kebaikan, yaitu Allah. Dia berseru supaya Allah hadir dalam hidupnya, supaya label namanya tidak menjadi kenyataan, tapi hidupnya diubahkan oleh Sang Empunya berkat, yaitu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berkat itu gak selalu soal materi. Berkat itu bukan soal apa harta yang kita punyai saat ini, berapa kekayaan yang kita punyai saat ini. Tapi berkat itu tentang siapa yang utama di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang kita jadikan sumber dari apa yang kita miliki saat ini, itu adalah berkat yang sesungguhnya. Ya. Kadang orang itu cuman fokus soal berkat tentang materi, tentang kekayaan, tentang seberapa banyak yang bisa dia punya, tentang seberapa besar dia bisa meraih keuntungan, seberapa besar dia bisa meraih kesuksesan. Semua orang rata-rata terfokus sama hal itu, tapi kadang lupa sama hal-hal yang kecil, berkat-berkat yang kecil yang dia alami hari lepas hari. Simpel, seperti pagi hari ini, Bapak Ibu masih bisa bangun, masih bisa duduk di tempat ini dengan nyaman, masih bisa menikmati senyum saya yang manis. Itu berkat, Bapak Ibu. Betul? Haleluya. Ya, berkat itu bukan soal apa yang kita genggam, apa yang kita punya, tetapi siapa yang utama di dalam kehidupan kita. Karena berkat itu sesungguhnya bukan cuma mengubah keadaan kita. Berkat dari Tuhan itu bukan cuma mengubah keadaan kita dari nggak punya jadi punya, dari nggak sukses jadi sukses, dari pengangguran jadi pekerjaan. Bukan cuma itu, tetapi berkat yang sesungguhnya itu mengubah sesuatu yang mungkin gak dilihat manusia. Hal yang terpenting yang menjadi inti dalam kehidupan kita. Dia mulai dari bagian paling dalam yang gak dilihat banyak orang,
yang menentukan seluruh kehidupan kita. Berkat itu lebih penting mengubah hati kita, mengubah cara pandang kita hari lepas hari tentang bagaimana Tuhan menyertai kita, tentang bagaimana iman percaya kita sama Tuhan. Karena itu yang menjadi landasan dan fondasi dari segala sesuatu yang kita miliki. Kalau hati kita diubahkan, kalau cara pandang kita diubahkan, percaya berkat secara materi pasti Tuhan siapkan, Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ya. Selanjutnya di situ Yabes berkata, kiranya engkau memperluas daerahku. Berikutnya Yabes berkata, iya, dan memperluas daerahku. Ini bagian yang paling sering disalahpahami, Bapak Ibu. Banyak orang sering langsung mengasumsikan bahwa pada saat itu Yabes minta nambah harta, minta nambah sukses, minta tambah kekuasaan, dan minta jadi orang yang berpengaruh. Ketika dibilang memperluas daerahku, orang-orang langsung bilang mengasumsikan, membayangkan, wah, Yabes ini dia sedang minta, dia pengaruhnya semakin besar, semakin sukses di mata orang-orang. Padahal konteks bagi orang Israel pasca pembuangan dari Babel, memperluas daerah ini bukan soal properti punya pribadi, bukan seberapa banyak wilayah yang dia punya, seberapa luas wilayah yang dia punya, tapi daerah itu terkait pemulihan tentang tanah warisan bangsa dari Tuhan, tentang identitas mereka, tentang pemulihan martabat mereka sebagai bangsa yang dipilih oleh Allah, tentang pemulihan keluarga-keluarga mereka, tentang keamanan mereka, tentang tempat hidup yang aman dan stabil, tentang masa depan yang tadinya kabur tapi menjadi kembali ada kepastian, dan kemampuan untuk menjalani panggilan Tuhan di tengah realitas yang tidak baik-baik saja setelah pembuangan dari Babel. Jadi memperluas daerah bukan soal seberapa luas pengaruhnya, bukan soal seberapa luas yang dia miliki, bukan seberapa luas wilayah yang dia punya untuk dia tinggali. Tapi ketika bangsa Israel, terutama Yabes ini dalam konteks ayat ini, punya daerah, artinya dia kembali menjadi umat yang ada di dalam perjanjiannya Allah. Ketika dia punya daerah, dia punya tanah perjanjian, dia kembali menjadi bangsa yang dipilih oleh Allah. Mereka menjadi umat kesayangannya Allah lagi. Karena mereka selama masa pembuangan mereka krisis identitas. Mereka yang tadinya bangsa yang besar, yang dikasihi Allah, yang disertai Allah, tapi mereka harus merasakan pembuangan ke Babel, seolah-olah Allah menjauh dari mereka, Allah tidak menyertai mereka lagi. Nah, mereka ingin memulihkan identitas itu. Penulis Tawarik ingin menunjukkan bahwa memperluas daerah artinya kita kembali menjadi umatnya Allah di dalam perjanjian Allah. Tanah adalah tanda bahwa Allah kembali berpartisipasi di dalam umatnya. Punya tanah berarti mereka punya hidup yang dipelihara oleh Allah. Punya tanah artinya mereka bisa kembali berdiri menatap masa depan yang tadinya gak kelihatan, mungkin hancur karena mereka dibuang, mereka udah gak tahu lagi, gak punya arah lagi. Tapi ini dikembalikan sama Allah. Mereka menjadi percaya lagi bahwa kita adalah bangsa yang disayangi Allah. Kita adalah bangsa pilihan, Allah mau menyertai hidup kita lagi. Jadi ketika Yabes minta daerahnya diperluas, dia sedang berkata sama Tuhan bahwa ayo Tuhan, bangun kembali hidupku yang sudah hancur ini, yang sudah runtuh ini, yang dari dulu aku dilabeli kesakitan, penderitaan, tapi aku mau Tuhan mengembalikan, mengubah itu
menjadi hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, di masa-masa sekarang ini mungkin perluasan wilayah bisa berarti yang tadinya hubungan yang penuh konflik dengan teman, dengan orang tua, dengan pasangan, itu dipulihkan sama Tuhan. Atau mungkin mental kita yang tadinya sempit akan diperluas sama Tuhan, diberikan hikmat yang lebih lagi sama Tuhan. Atau kemampuan menghadapi tekanan yang meningkat, kita jadi memiliki kekuatan ketika badai permasalahan datang, kita memiliki kekuatan untuk melaluinya. Atau keuangan yang berantakan akan mulai stabil. Atau yang paling penting, mungkin kehidupan rohani yang kering, yang jauh dari Tuhan, seperti bangsa Israel yang terbuang jauh ke Babel, dikembalikan, disegarkan kembali iman mereka kepada Allah. Ada banyak dari kita, Bapak Ibu Saudara, yang mungkin merasa hidupnya sempit karena ketakutan, takut tidak mendapat pekerjaan, takut tak lulus, takut tidak bisa memenuhi kebutuhan hari-hari, takut tak dapat pasangan, atau sempit karena tekanan hidup, melihat kiri kanan kayaknya hidupnya susah, keadaan negara lagi tidak baik-baik saja, ekonomi sedang hancur, atau pikiran kita sempit karena trauma yang kita bawa dari masa lalu. Kita mungkin dicap anak yang tidak berhasil, anak yang nakal, kita dicap sebagai orang yang gagal. Saya percaya pagi hari ini Tuhan bisa memulihkan itu semua. Tuhan bisa memperluas daerahmu. Tuhan bisa memperluas hikmat yang kau miliki. Tuhan bisa memulihkan semua keadaan kita. Nah, kadang Tuhan sebelum memperluas wilayah dari orang-orang yang dikasihinya, Dia akan lebih dulu menambah kapasitas orang tersebut. Dia akan membuat orang tersebut belajar, mengerti, untuk supaya dia bisa menerima hal yang lebih besar yang Tuhan sudah siapkan. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian yang ketiga. Kiranya tanganmu menyertai aku. Bagian ini adalah inti spiritual dari doa Yabes. Kenapa? Karena Yabes gak mau berkat tanpa penyertaan Tuhan. Dia gak mau wilayah yang diperluas tanpa hadirat Tuhan. Dalam perjanjian lama, ketika ada frasa tangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu selalu berkaitan tentang kuasa Allah yang begitu besar, tentang penyertaan Allah yang sempurna akan umatnya, tentang perlindungan Tuhan akan umatnya, dan tentang tuntunan Allah bagi umat yang dikasihinya. Jadi dengan kata lain, ketika Yabes berdoa, kiranya tanganmu menyertai aku, Yabes sedang berdoa agar Tuhan bukan hanya memberkati dia, bukan hanya ada di dalam kehidupan dia, memberkati, memenuhi kebutuhannya, tapi Yabes mau Tuhan berjalan, Allah berjalan bersama dia. Kenapa? Karena Yabes tahu kalau Tuhan gak hadir, Tuhan gak jalan sama dia, semua berkat yang dia terima adalah sia-sia. Semua berkat yang diterima hanya akan menjadi beban karena tidak akan dia gunakan dengan baik. Ya, Yabes tahu betul tanpa penyertaan Tuhan, tanpa berjalan bersama Tuhan, semua yang dia terima berkatnya, kebaikan Tuhan akan menjadi sia-sia dan beban karena dia tidak akan menggunakan itu dengan baik, tidak akan menggunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Berapa banyak kita lihat di luar sana, Bapak Ibu Saudara, orang yang menerima berkat yang lebih daripada Tuhan, tapi ketika ia tidak berjalan bersama Tuhan, berkatnya itu jadi sia-sia. Mungkin dia punya kekayaan yang berlebih, tapi dia hidup dalam kecemasan.
Dia takut, saking hartanya banyak dia takut kehilangan hartanya. Mungkin dia terkenal, mungkin dia memiliki karir yang bagus, tapi hatinya kosong, hatinya sepi. Banyak banget kita lihat di luar sana artis-artis yang terkenal, tapi hidupnya kosong, hidupnya hampa. Mereka terlihat dikelilingi banyak orang, mereka terlihat senyum di kamera, tapi ketika mereka sendirian, ketika mereka dalam waktu kesendirian mereka merasa hampa. Bahkan mungkin saat senyum di depan kamera, tapi dalam hati, dalam pikiran mereka sepi, mereka hampa. Ada yang mungkin karirnya sukses, bisnisnya sukses, tapi keluarganya hancur, keluarganya retak. Karena dia lebih mengutamakan bisnisnya, mendapatkan kekayaan, mendapatkan uang, tapi keluarganya, dia merasa memberkati keluarganya, tapi sesungguhnya dia nggak memberikan hubungan yang sehat untuk keluarganya. Tapi ketika Tuhan menyertai, ketika kita berjalan bersama Tuhan, sebesar apapun berkat yang diberikan, kita akan pasti bisa mengelola dengan baik. Kita pasti bisa menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin, saudara. Jadi inti dari doa Yabes ini adalah penyertaan Tuhan, penyertaan Allah jauh lebih penting dari berkat yang dia terima. Makanya Yabes sudah bilang, Tuhan jagain berkatku ya yang udah kamu kasih, Tuhan jagain hartaku yang udah kamu kasih ya. Tapi dia bilang, Tuhan sertai aku, jagai akunya. Karena kalau Tuhan berjalan bersamaku, Tuhan menjagai aku, menyertai aku bisa menjaga apapun yang sudah Tuhan percayakan sama aku. Aku bisa mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan pada aku untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan, untuk menolong orang lain, untuk memberkati orang lain, menjadi berkat buat orang-orang yang berada di sekitarku, sehingga orang-orang yang berada di sekitarku bisa ikut memuji, menyembah Tuhan. Ya. Jadi penyertaan Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan jauh lebih penting daripada harta, berkat secara materi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Berkat secara materi bisa habis begitu aja, Bu. Pak, berkat secara materi bisa hilang begitu aja. Karir, kesuksesan, bisnis bisa hancur, bisa hilang begitu aja. Tapi penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena itu yang menjadi kekuatan kita, itu yang menjadi pegangan hidup kita selama kita hidup di dunia ini. Tanpa penyertaan Tuhan, seberapapun besar yang kita miliki, kita nggak akan pernah puas. Kita akan tetap hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran bahwa itu nggak cukup. Tapi ketika kita berjalan dalam Tuhan, ketika Tuhan menyertai hidup kita, seberapa yang kita punya, kita akan hidup dengan penuh rasa syukur. Kita akan hidup dengan penuh damai sejahtera dan merasa itu cukup saja, Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan masuk pada bagian yang paling personal dari doa Yabes, yaitu kalimat, lindungilah aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yabes menutup doanya dengan berkata, ya Allah, lindungilah aku dari malapetaka supaya kesakitan tidak menimpa aku. Kita dari tadi udah lihat, kita dari tadi udah dengar, Yabes memulai hidupnya dengan kesakitan, dengan duka, dengan luka, dengan penderitaan dari namanya. Ya, makanya kalau kita lihat teks aslinya, kata kesakitan dalam teks ini menggunakan akar kata yang sama dengan nama Yabes. Jadi Yabes sedang berkata, Tuhan jangan biarkan masa lalu menentukan masa depanku.
Ia sedang meminta Tuhan memutuskan rantai kesakitan di dalam kehidupannya. Jadi Yabes bukan meminta supaya dia jauh dari masalah. Yabes bukan minta supaya hidupnya tenang-tenang aja. Yabes bukan minta supaya hidupnya terhindar dari segala yang jahat. Tapi Yabes minta penyertaan Tuhan supaya ketika hal-hal itu pun datang, dia memiliki kekuatan untuk melaluinya karena dia tahu dia berjalan bersama Tuhan. Dia meminta agar dosa, kejahatan, kehancuran gak bisa menguasai hidupnya. Dia minta supaya namanya yang penuh kesakitan itu gak jadi kenyataan, gak jadi benar-benar terjadi di dalam kehidupannya. Ya, dia minta supaya kehidupannya jauh daripada nama bayang-bayang masa lalu, supaya sekalipun itu datang di dalam kehidupannya, badai kehidupan, permasalahan datang ke dalam hidupnya, bukan itu yang menjadi fokus utama, bukan itu yang menguasai hidupnya, tapi tetap Tuhan yang memberikan kekuatan yang menguasai kehidupan Yabes. Jadi doa Yabes bukan sekedar minta aman, bukan, tapi dia minta dijauhkan dari pola hidup yang merusak dirinya sendiri, dari label-label orang akan masa lalunya, akan namanya. Supaya dia meminta supaya Tuhan tidak membiarkan dia hidup sesuai dengan namanya, tapi biarlah Tuhan membentuk sesuatu yang baru di dalam kehidupan Yabes. Dia minta supaya kehidupannya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan sekadar mengamini apa yang sudah diberikan orang tuanya, yaitu tentang kesakitan, tapi justru dia mau kesakitan itu gak menguasai hidupnya. Dia mau Tuhan yang menguasai hidupnya supaya dia bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang hidupnya dibentuk dari lingkungan di masa lalu gitu. Mungkin dia sering melihat orang tuanya marah-marah, marahin dia, sehingga dia bertumbuh menjadi anak yang minder, yang takut. Atau dia hidup berkembang di lingkungan yang tidak baik, sehingga dia menjadi orang yang tidak baik juga. Atau dia trauma masa kecil yang dibawa sampai dewasa, dan mereka berkata, ya ini jati diri saya, ini emang yang saya terbentuk kayak ini, ya udah pasrah. Kalau diingetin, ya gimana, saya emang orangnya temperamen, pemarah, karena saya dari kecil didikannya keras, jadi saya mau jadi orang yang keras juga. Mereka terjebak dalam pola-pola yang diwariskan dari masa lalu mereka. Tapi Yabes gak mau terjebak di dalam namanya. Yabes gak mau terjebak bahwa oh iya, nasib saya buruk, hidup saya gagal, hidup saya penuh kesakitan, penderitaan, ya karena emang nama saya Yabes, yang artinya dilahirkan dengan kesakitan. Yabes gak mau menerima itu. Makanya dia berseru sama Tuhan, jauhkan aku dari malapetaka, supaya kesakitan tidak menimpa aku, supaya namaku yang penuh kesakitan itu bukan menjadi kehidupanku, bukan menjadi masa depanku. Ya, mungkin kita membawa luka-luka masa lalu kita yang membentuk kita hari-hari ini. Tapi kabar baiknya pada pagi hari ini, itu semua bisa diubahkan sama Tuhan ketika kita datang sama Dia, berseru sama Dia seperti Yabes. Ketika kita berseru sama Tuhan, kehidupan kita pasti diubahkan. Ketika Yabes berseru supaya malapetaka jauh daripada dia, sehingga kesakitan tidak menimpa dia, bukan artinya hidupnya aman-aman aja, tapi ketika itu datang, dia tahu dia punya Tuhan yang lebih berkuasa, yang telah mengubahkan hidupnya, yang membuat dia tidak hidup sesuai namanya lagi.
Dan pada akhirnya ayat ini ditutup dengan sesuatu yang begitu indah, yaitu Allah mengabulkan permintaannya. Nah, karena inilah justru tapi kadang-kadang orang menyimpulkan bahwa oh ini doa Yabes ini adalah formula kita untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Kalau kita doa ini tiap hari, kehidupan kita pasti lebih baik. Kita bisa sukses, kita bisa kaya. Yabes saja berdoa, minta berkat, diperluas daerahnya, dijauhkan dari malapetaka, dikabulkan sama Tuhan. Itu yang membuat orang-orang melihat doa ini kayak mantra untuk dijauhkan dari segala sesuatu yang sulit, yang membuat hidup kita aman-aman aja. Tapi sebenarnya penulis Tawarik ingin menunjukkan bahwa bukan karena doanya Yabes begitu hebat, isinya begitu baik, makanya Tuhan menjawab. Tapi justru bahwa doa Yabes itu hebat karena Allah menjawab doanya. Penulis Tawarik mau doa Yabes ini jadi bukti, jadi contoh bahwa ketika kita berseru dengan iman, maka Tuhan mendengar. Ketika kita datang sama Tuhan dengan iman, dengan niat yang tulus, dengan bukan keinginan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tapi kita dengan kesadaran diri mau bergantung sama Allah, maka Allah mendengar dan menjawab doa kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Doa Yabes bukan dijawab karena strukturnya bagus. Doa Yabes dijawab bukan karena 4 poinnya yang dia sampaikan, bukan karena urutannya, tapi doa Yabes menjadi doa yang hebat, yang baik, yang berkuasa karena justru Allah menjawab doanya. Dan Allah menjawab doa Yabes bukan karena doa Yabes sebenarnya bukan doa yang ambisius. Karena doa Yabes adalah doa yang berasal dari seruan hatinya yang paling dalam, bahwa dia nggak mau hidup sesuai level namanya, tapi dia mau hidup sesuai kehendak Tuhan. Dia mau hidup sesuai dengan penyertaan Tuhan. Dia cuma butuh penyertaan Tuhan. Dia cuma butuh Tuhan ada di hidupnya. Nah, karena hatinya selaras dengan kehendak Tuhan itulah yang membuat doa Yabes dijawab dan didengar oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu, hati-hati. Kadang apa yang kita doakan kelihatannya baik. Kita mau ini, kita mau itu, kita mau ini, kita mau itu. Tapi harus dicek lagi, Pak, doa itu sesuai nggak sama kehendak Tuhan, sesuai nggak sama maunya Tuhan. Bukan kita nggak boleh kaya, bukan kita nggak boleh minta Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, kelimpahan. Tapi apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah ketika nanti kita diberkati secara berlimpah sama Tuhan, kita bisa kelola dengan baik, kita bisa menggunakan kekayaan yang dibilang sama Tuhan itu untuk kembali pada kemuliaan Tuhan. Itu sebenarnya inti dari doa Yabes. Ketika dia minta Tuhan ada di hidupnya, dia minta Tuhan memberkati, dia minta Tuhan memperluas daerahnya, memulihkan namanya. Dia melakukan itu semua supaya dia bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang perlu kita ingat, itu yang perlu kita garis bawahi, itu yang perlu kita jadikan inti dari doa-doa kita setiap hari kepada Tuhan. Boleh minta berkat, tapi ketika kita minta berkat itu, apakah kita akan menggunakannya untuk kebaikan kemuliaan nama Tuhan, atau kita emang cuma pengen kelihatan kaya aja di mata orang supaya mendapat validasi dari orang lain? Apakah ketika kita diberkati berlimpah sama Tuhan, kita menjadi pribadi yang lebih taat sama Tuhan, atau justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan karena kita semakin sibuk mengelola kekayaan-kekayaan yang sebenarnya sesungguhnya datang juga dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Jadi itu inti doa Yabes sebenarnya. Ketika dia minta berkat, dia minta Tuhan ada di dalam hidupnya. Dia mau kehidupannya berubah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau untuk maju ke depan. Jadi doa Yabes bukan doa yang ambisi, yang meminta harta, minta kekayaan supaya dipandang sama orang lain hebat. Tapi justru ini doa yang lahir dari hati, doa yang lahir dari iman. Kenapa Yabes berseru seperti itu sama Tuhan? Karena dia tahu betul dia bisa menyadarkan hidupnya sama Tuhan. Karena dia tahu betul yang terpenting di dalam hidupnya adalah penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Bukan seberapa banyak, seberapa besar yang dia miliki. Karena itu bisa hilang kapan aja. Tapi damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kita, itu yang jauh lebih penting. Ya, mungkin beberapa dari kita datang dengan label dari masa lalu yang kurang baik. Kegagalan menempel, luka yang gak selesai, zona hidup yang terasa stagnan, gitu-gitu aja, sempit. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan bahwa kita boleh berseru seperti Yabes. Kita boleh datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkaulah sumber berkat-Mu. Perluaslah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Dan lindungilah aku. Pulihkanlah aku dari kehidupanku yang lama, yang menghancurkan aku selama ini. Sertai aku dengan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, supaya ketika masalah-masalah ketidakbaikan muncul di sekitarku, aku boleh tetap kuat, karena aku berjalan bersama Engkau, Allah yang hidup, penuh kuasa. Dan Tuhan Allah mendengar dan menjawab doa kita itu. Doa Yabes bukan tentang bagaimana menjadi hebat, menjadi besar, menjadi yang paling sukses di antara siapapun. Tapi doa Yabes tentang bagaimana seseorang bisa hidup di bawah tangan Tuhan yang besar yang menyertai kehidupannya. Selamat hari Minggu Bapak Saudara. Selamat menjadi berkat. Selamat menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau masuk di dalam penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian ini, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Kamu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya
mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih boleh ada di tempat ini, berkumpul bersama menyatukan hati pikiran kami untuk memuji menyembah Tuhan, untuk dikuatkan, untuk diajarkan kembali melalui firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah setiap doa yang kami naikkan Tuhan pada pagi hari ini atau dalam kehidupan kami hari lepas hari menjadi doa yang kami serukan berlandaskan iman, percaya keteguhan kami kepada Engkau, sehingga setiap seruan doa kami kepada-Mu bukan doa yang ingin memenuhi ambisi nafsu kedagingan kami, tapi biarlah setiap doa-doa yang kami naikkan mulai hari ini, mulai pagi ini, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan berkenan menjawab setiap doa. Kami tahu Tuhan apa yang terpenting di dalam kehidupan kami hari ini. Penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami itu harus menjadi yang utama di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih penting daripada apa yang kami miliki, karena kami tahu seberapa pun yang kami miliki saat ini itu datangnya dari Tuhan. Seberapa pun yang kami punya saat ini kami syukuri, karena itu datang dari kebaikan Tuhan. Dan ini yang kami mau Tuhan, jangan biarkan kebaikan Tuhan, jangan biarkan penyertaan Tuhan, jangan biarkan pemeliharaan Tuhan, jangan biarkan roh Tuhan undur dari kehidupan kami. Karena itu yang paling penting bagi kami. Ketika kami berjalan bersama Tuhan, apapun bisa kami hadapi. Ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami seolah mendapat kekuatan yang baru setiap hari dari Tuhan. Kami mau terus hidup di dalam roh, kami mau terus hidup di dalam kehendak Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami, diberkati Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kehidupan kami menjadi kesaksian bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, yang sanggup memelihara, sanggup memberkati, sanggup memulihkan setiap keadaan yang hancur sekalipun yang mungkin kami bawa dari masa lalu kami, trauma-trauma masa kecil kami, kegagalan-kegagalan kami yang lalu, luka-luka kami serahkan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh mendapat pemulihan dari Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi yang baru di dalam Tuhan, pribadi yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami, Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memperluas kapasitas kami, tanggung jawab kami, dan biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu tetap menyertai kami, sehingga kami memperoleh kekuatan ketika kami menghadapi segala kesulitan. Ini doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan mendengar dan menjawab doa kami.
dan sanggup imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang. Engkau yang memiliki Tuhan yang besar, nyatakan dengan iman, katakan aku punya yang telah berjanji dan sanggup Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Hamba-Mu telah selesai berbicara tentang Yabes Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah doa daripada Yabes ini menjadi berkat besar dalam setiap kehidupan kami. Pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang ajaib pada atas kami semua Tuhan.
kuasa-Mu bekerja dengan hebat atasnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh, keluarganya juga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati kami semua yang diberkati pada pagi hari ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan atas kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Mari. Iya. Bapak Ibu boleh berdiri. Kita pakai berdiri, kita mau angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan kami yang telah kami persiapkan dari tempat yang masing-masing. Tuhan berkati kembali dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Biarlah persembahan ini boleh jadi memberkati kami dan juga memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur, haleluya. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untuk besar dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Dan kasih setia-Mu, Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kami. Engkau telah memimpin kami ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah semua boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dan juga kami berdoa untuk Tata yang berulang tahun hari ini. Tuhan lawat dia, Tuhan berkati dia dalam pertumbuhan baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan hari demi hari dia semakin kuat di dalam Engkau. Begitupun dengan Kenzo yang juga kemarin berulang tahun. Tuhan berkati juga dengan ajaib, dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan dalam studi mereka. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapa berkati kedua anak kami Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Segala urusan kami yang lagi berjalan saat ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua yang bekerja, semua yang mengurus, konsultan yang mengurus di dalamnya Tuhan, tetap Engkau memberkati dengan ajaib. Tuhan berikan kekuatan baru, berikan semangat baru, dan segala apa yang mereka butuhkan juga Tuhan Engkau cukupkan kepada mereka. Tuhan Engkau memberkatinya di dalam nama Yesus. Segala yang menghambat, menghalanginya kami tolak, kami patah, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Engkau memberkati kami dengan ajaib, Engkau memberkati jemaat ini, Engkau memberkati keluarga-keluarga kami Tuhan. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembali
kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir karena halangan atau apapun juga Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini dalam perjalanan bisnis atau apa saja yang mereka lakukan Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, baik dari Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan juga semua para pemimpin yang ada di bawah mereka. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan mereka menjalankan roda pemerintahan ini dalam takut akan Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Yang sakit dalam jemaat ini juga Tuhan Engkau pulihkan Tuhan, Engkau lawat, Engkau sembuhkan Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru. Firman berkata, oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh, mereka dipulihkan, dikuatkan dan diteguhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau. Kami juga berdoa untuk acara ucapan syukur ulang tahun pada minggu depan tanggal 30 Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati Tuhan semua Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, persiapan demi persiapan, dana biaya yang dibutuhkan Tuhan, dan segala hal yang diperlukan Tuhan memberkatinya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan-Mu, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan, dan kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.